ya digital rectal examination. Nah, bisa dengan ada beberapa posisi, bisa di posisi knee chest atau sujud, bisa dia litotomi atau LLD ya, atau begitu atau stiff position ya. Sebenarnya yang paling enak itu semakin dia fleksi kakinya, semakin relaksasi, tidak akan menimbulkan nyeri bagi pasiennya. Apakah dia knee chest atau sujud atau dia litotomi. Nah, jadi kalau dia yang stiff position ini, dia biasanya karena jepit itu akan lebih sempit, lebih nyeri bagi penderita. Oke, setelah kita yang concern ya, kita nilai dulu ya, kita nilai gluteal eksternalnya, anus dan perineumnya ya, area sekitarnya ya, apakah ada luka ya, apakah ada abses, bengkak ya, apakah ada hemoroid eksternal. Nah, kemudian kita nilai ya, sebelum kita kasih tahu Bu, Bu ya, kita mau rasa ke dalam ya, gunakan pakai jeli, oleskan di jari kita, dan sebelum kita masukkan kita juga oleskan sedikit di muara anusnya, sedikit aja ya. Bisa? Iya. Nggak, maksudnya ya itulah ya, prostatnya dan terpain. Nah, selalu kita masukkan jari, sebelum kita jangan langsung colok dulu, kita tempelkan, kita berwaktu untuk refleks anal itu biar relaksasi, tekan secara lembut ya, dia akan relax, akan terbuka, baru pelan-pelan masuk jari kita ya. Nah, jadi sewaktu masuk kita nilai sphincternya gimana, ketatkah ya atau tidak ya. Kemudian masuk, kita lihat ampula, berarti ruang di rektum itu ada teraba kotoran kah atau massa kah ya, ampula ya. Kalau dia penuh proses, kita nilai prosesnya gimana. Kemudian kita lihat raba mukosanya ya. Nah, makanya lebih enak kalau dia disomi, kita lihat atasnya jam 12 ya kan. Nah, kita raba ya, mulai dari jam 12 keliling ya, lihat mukosanya apakah ada permukaannya rata, smooth atau ada berbenjol-benjol ya. Kemudian apakah ada teraba benjolan, polik ya, atau hemoroidnya ya, kita raba. Kemudian kalau kita nilai prostatnya ya, permukaan prostatnya bagaimana ya, muluskah atau berbenjol-benjol. Kemudian konsistensi prostatnya ya, padat, kenyal atau padat keras ya. Bedakannya sederhana nih, kalau padat kenyal itu padat kenyal ya, kalau padat keras ya, itu bedakan padatnya keras. Kemudian nih ya, median prostat iya benar, saya juga belajar gitu, ini kenyal, main kenyal, main. Nah, jadi itu diraba permukaan prostatnya ya, kemudian ansai teraba atau garis sembilannya, kemudian diperkirakan diameternya kira-kira berapa jari seperti itu ya. Oke, kemudian setelah kita evaluasi, kita keluarkan, kita nilai saluran kita apakah ada lendir atau darah ya, atau ada yang lain, warna prosesnya warnanya normal atau tidak. Mungkin itu aja, pada tambahan kalau misalnya oke, mana klinis misalnya pada pasien peritonitis atau ilis obstruksi ya, terjadi peradangan ya, khusus itu relaksasi, jadi sphincter pun kadang-kadang dia seperti itu longgar. Dan juga yang sering bolak-balik yang ketangkap kemarin, nah itu juga longgar.
Dia langgar itu. Oke. Ya. Untuk RT ini selain untuk kita menilai prospek, apakah bisa menilai untuk appendicitis dokter? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Oke. Appendicitis itu RT juga membantu. Ya, kalau dia litotomi, ya, jadi perutnya ke atas. Kalau kita arahkan di jam 9 sampai jam 11, kita tekan ke atas, dia nyeri. Nah, cuma itu tidak menjadi tanda pasti. Kenapa? Appendix itu letaknya bisa kalau ke bawah, kemari, ke atas, ke belakang. Nah, jadi suatu pemisahan appendix kalau dipegang tidak nyeri, tidak menyingkirkan bahwa itu bukan appendix. Nah, ini kan pemisahan. Nah, tapi kalau peradangan yang appendixnya ke arah iluminal, berat besar, kita raba juga nyeri, itu menguatkan pemisahan kita. Nah, cuma tadi appendix tidak selalu ke bawah, ada yang ke belakang terpendam di bawah sikumnya. Itu enggak kita RT gimana pun akan ada perasaan seperti itu. Boleh kita lakukan juga. Kita lakukan. Itu hanya menguatkan keyakinan kita ya. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Mungkin saja ya. Kalau ada apa boleh tanyakan. Yes.